kabar semua? Sehat? Wah, pada semangat ya, masih semangat ya, walaupun sudah siang, tapi harus tetap semangat ya. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu oleh KM. Dan doaan. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan coba diperiksa untuk kanan kirinya, ada sampah tidak? Ya. Kalau ada sampah silahkan dibuang terlebih dahulu supaya proses pembelajarannya berjalan dengan nyaman. Ibu periksa dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Gimana kalian semua, masih semangat? Masih semangat untuk belajar ya? Siap belajar? Siap ya. Baik. Nah, siapa yang masih ingat materi sebelumnya yang sudah Ibu terangkan sebelumnya? Materi apa? Kegiatan ekonomi. Betul. Kegiatan ekonomi itu apa saja? Produksi, distribusi, konsumsi. Kalau pelakunya atau orangnya? Oke, nah hari ini kita akan bahas tentang para pelaku ekonomi beserta dengan interaksinya, ya. Kemudian juga dengan perannya. Nah, untuk para pelaku ekonomi, ada yang sudah baca untuk materi hari ini apa saja, siapa saja para pelaku ekonomi? RTK. RTK. RTP. Pemerintah. Satu lagi. Masyarakat luar negeri. Betul. Nah, di antara RTK, RTP, masyarakat luar negeri, pemerintah, itu saling berinteraksi dalam kegiatan ekonominya. Ya. Nah, di antara RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri itu punya peranan masing-masing gitu. Nah, ini yang akan kita bahas tentang peran pelaku ekonomi. Nah, tentunya dalam setiap pembelajaran itu pasti ada manfaat, ya. Ada manfaat dalam mempelajari materi tersebut, ya. Manfaat mempelajari materi peran pelaku ekonomi. Nah, di sini kalian bisa lebih memahami peran pelaku ekonomi dan interaksi antar pelaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalian itu sederhananya interaksi antar pelaku ekonomi ini bisa dirasakan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau kalian ke kantin, ya, itu kan terjadi interaksi antara pembeli dengan penjual atau produsen dengan konsumen. Nah, itu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian pun itu terjadi interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini, yang pertama kalian bisa membedakan pelaku kegiatan ekonomi, menyusun diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau kita sebut dengan circular flow diagram yang melibatkan 4 sektor ekonomi. Kemudian menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi, menyajikan temuan melalui diskusi dan presentasi, dan terakhir membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuhkan sikap disiplin, aktif, bekerja sama, dan tanggung jawab. Baik, kemudian materi yang akan dipelajari, tentunya hari ini kita akan mempelajari tentang pelaku-pelaku ekonomi, model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, dan peran pelaku ekonomi, gitu ya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang akan kita tempuh hari ini ya dengan model pembelajaran problem based learning ya. Yang pertama orientasi pada masalah, di mana nanti Ibu akan hadirkan sebuah video pembelajaran. Kemudian pembagian kelompok dan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Kemudian ada diskusi. Dalam diskusi ini mengumpulkan tugas dan menganalisis data. Kemudian menyajikan hasil analisis atau presentasi ya, dan terakhir ada evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kemudian sumber belajar yang dapat kalian gunakan hari ini dalam pembelajaran hari ini, bisa kalian menggunakan buku Mandiri Ekonomi untuk SMA kelas 10 atau buku paket yang kalian miliki tentunya ya. Kemudian bahan ajar materi peran pelaku ekonomi. Kemudian kalian bisa menggunakan internet juga. Tapi jangan disalahgunakan ya. Jadi untuk penggunaan HP tidak membuka yang lain. Ada yang ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjutkan?
Tidak ada? Baik. Tidak ada, bisa dipahami ya? Baik. Ibu lanjutkan. Di sini Ibu ada sebuah video. Ibu ingin kalian menyimak dan kemudian nanti Ibu harapkan kalian bisa menanggapi video tersebut. Memasuki bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri, Menteri Perdagangan. Nah, dari video pembelajaran yang tadi, nah kegiatan ekonomi apa yang ada dalam video tadi? Transaksi Peninjauan bahan pangan peninjauan bahan pangan oleh siapa? oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Terus ada apa lagi kegiatan ekonominya? Jual beli. Ada kegiatan produksi kah? Nah, itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu tadi, dan ada peninjauan tentang harga oleh pemerintah tadi ya. Nah, untuk pelaku ekonomi yang ada pada video tadi apa? Pemerintah. Terus ada siapa lagi? Konsumen dan ada produsen. Nah, itu ya. Nah, jadi kita akan bahas tentang semua peran pelaku ekonomi dan interaksi di antara para pelaku ekonomi tersebut. Nah, untuk lebih memahami materi peran pelaku ekonomi, Ibu akan membagi kalian ya 5 kelompok dan kemudian Ibu akan membagikan lembar kerja pada masing-masing kelompoknya. Nama-nama kelompok itu masih sama dengan yang sudah Ibu informasikan. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Baik, akan Ibu bagikan LKPD-nya ya. LKPD sudah dibagikan kepada kelompok masing-masing, silakan diisi, dicermati dulu langkah-langkah pengerjaannya. Kerjakan perintahnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok 1 antara RTK dengan RTP, kelompok 2 RTP dengan RTN sampai dengan kelompok 5 ya. Pengisian langsung di LKPD. Nah, kalian bisa menggunakan buku paket, bisa menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu kirim ya via grup. Kemudian bisa dari internet untuk mencari informasi ya untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD-nya. Ingat, semua harus aktif ya dalam kegiatan diskusi. Silahkan. Jangan lupa beri identitasnya, nama kelompok. Ya, jadi kalian bisa mengerjakan langsung di kertas LKPD-nya, ya, di lembar LKPD-nya. Mohon perhatiannya sebentar. Ibu harapkan kalian bisa berdiskusi dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik, karena di dalam diskusi juga ada penilaian, ya, ada penilaian sikap. Ya, penilaian sikap itu diantaranya ya keaktifannya, kerjasamanya, ya. Jadi jangan sampai ada yang diam saja. Jadi semuanya harus ikut serta, ikut memberikan pendapat. Ya. Nah, silakan. Nanti kalian persiapkan untuk siapa yang mewakili dari kelompok untuk presentasi, ya. Nah, itu dari internet. Coba lihat dari internetnya. Coba cari informasi dari internet. Ibu kasih waktu 15 menit ya, cukup ya? Cukup ya? Apa? Kalau misalkan interaksi kegiatan ekonomi antara RTN sama RTN, maksudnya Kalau RTN itu kan rumah tangga negara. Nah, rumah tangga negara itu kan pemerintah. Nah, antara pemerintah dengan masyarakat luar negeri itu bagaimana interaksinya? Ada yang sudah selesai? Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan beberapa perbedaan RTK dan RTP. Ada beberapa perbedaan antara RTK dan RTP. Perbedaannya itu kalau RTK berperan sebagai konsumen yang menghabiskan barang dan jasa, dan RTP berperan sebagai badan usaha yang menghasilkan barang dan jasa. saya Nabila dari kelompok 4 izin bertanya. Kan RTK tuh punya 4 faktor produksi yang dipakai sama RTP. Nah, imbalan buat RTK sendiri tuh apa sih dari RTP? Makasih. Izin menjawab pertanyaan dari Nabila. Jadi sumber daya manusia itu digaji atau diupah. Kalau sumber daya alam itu
Tanah menyewakan atau disewa. Kalau modal, bantuan usaha untuk membagi hasil. Dan kalau kewirausahaan, keuntungan atau laba kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja LKPD kelompok kami. Saya Muhammad Wafa Al-Aulia. Saya Alia Dianti Arundel Putri. Ingin menyimpulkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, pertanyaan pertama, sebutkan beberapa perbedaan RTP dan RTN dalam kegiatan ekonomi. Jawabannya, RTP rumah tangga produksi berarti masyarakat yang kegiatannya menghasilkan barang dan jasa. Dan RTN rumah tangga negara membuat beberapa kebijakan di bidang ekonomi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, analisislah interaksi kegiatan ekonomi antara RTP dan RTN. Hasil dari diskusi kami adalah pemerintah RTN menggunakan pendapatan dari pajak untuk membeli barang atau jasa dari pasar, faktor produksi, dan RTP. Saya Najwa dari kelompok 5, izin bertanya, kalau pemerintah bisa jadi konsumen atau produsen nggak sih? Jawabannya bisa, pemerintah bisa menjadi RTK, contohnya seperti pemerintah memberikan barang atau membeli jasa untuk membuat contohnya fasilitas umum yang bisa dipakai juga untuk masyarakat luas gitu. Dan juga pemerintah bisa menjadi RTP, contohnya kayak badan usaha milik negara. Semua kelompok yang sudah tampil hari ini, terima kasih sudah menjelaskan sesuai dengan tugasnya ya, yaitu interaksi antara pelaku ekonomi. Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 itu penjelasannya sudah sangat bagus. Tapi mungkin ada beberapa yang harus Ibu evaluasi ya, terutama pada saat proses diskusinya atau pada proses pencarian informasinya untuk menyelesaikan hasil atau permasalahan yang ada di LKPD-nya. Ya, kalian kurang maksimal nih dalam mencari informasi. Jadi kalian hanya mengandalkan satu sumber saja ya. Ada tadi Ibu menemukan satu sumber saja. Kalian hanya mengandalkan dari internet ya, tidak digunakan buku paketnya, tidak digunakan juga bahan ajarnya. Ya, tadi juga ada yang buku paketnya saja, internetnya tidak ya. Jadi untuk presentasinya tadi ada beberapa yang kurang maksimal ya, jadi mungkin nanti bisa diperbaiki lagi ya. Begitu, itu saja mungkin evaluasinya ya. Bisa dipahami untuk materi hari ini? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah, cukup ya. Baik, Ibu hanya sedikit saja penguatan materi karena tadi ada yang bertanya, katanya bisa nggak sih pemerintah jadi RTK atau RTP? Bisa ya, pemerintah bisa menjadi RTK maupun RTP. Menjadi RTK, pemerintah juga bisa mengkonsumsi ya. Jadi kegiatannya pemerintah bisa menjadi RTP karena pemerintah punya yang namanya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, BUMN itu kan contohnya ada PT KAI ya, terus ada PLN ya, ada perbankan juga ya. Nah itu ya, jadi intinya pemerintah bisa untuk menjadi RTK maupun untuk jadi RTP gitu ya. Selanjutnya Ibu akan melakukan penilaian ya. Ibu akan melakukan penilaian, Ibu akan memberikan penilaian objektif kepada kalian. Nah, di mana penilaian ini, penilaian pengetahuan ini ya, itu terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Ibu akan kirim linknya ya. Jadi Ibu akan kirim linknya, silahkan kalian buka link Google Form yang sudah Ibu kirim. Silakan untuk diisi, jangan lupa identitasnya, nama dan kelas. Ibu kasih waktu 5 menit sampai 10 menit cukup? Untuk hari ini mungkin Ibu cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Untuk materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang keseimbangan harga. Jangan lupa dipersiapkan untuk materi berikutnya di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Ibu cukupkan untuk hari ini. Silakan KM untuk pimpin doa. Musta'iddan du'aan intaha salaman. Assalamualaikum.